Heh ente ya, bilang dijebak. Yang ngajak ketemu siapa? Lupa antum. Yang kedua, suami kamu sama ajudan-ajudan kamu tuh, yang akhirnya dokter ajak makan pecel lele, terus minta ngerubah. Apapun cakap dia itu ya, si dokter kriminal itu, satu kata ya, dia memeras dengan caranya, yaitu pura-pura endorse. Kata basah masih ngelak sana, dia ngelak sini, bilang dijebak. Heh ente ya, bilang dijebak. Yang ngajak ketemu siapa? Dek, lagi di mana? Ada yang mau disampaikan, penting banget. Bisa ketemu nggak? Siapa yang ngajak ketemu? Mana ada yang mau ngejebak yang ngajak ketemu? Lucu deh. Antum lupa ya ke rumahnya dokter 3 kali. 3 kali. Lupa antum. Kamu sama suami kamu pertama dari pagi sampai malam ditongkrongin sampai yang namanya aku tuh sampai makan bakso kak di deket sini sambil nungguin kakak. Lupa antum. Yang kedua, suami kamu sama ajudan-ajudan kamu tuh, yang akhirnya dokter ajak makan pecel lele, terus minta ngerubah data. Lupa antum. Yang ketiga, berdua lagi. Yang ketiga, berdua lagi. Ngapain? Lupa mau nitip buah, lupa mau nitip sesuatu. Antum kenapa sih selalu aja belaga amnesia? Dah, hari ini minum Riklona enggak? Dah, jangan cemas-cemas ya. Kan sebentar lagi mau ngadepin persidangan. Iya, boleh enggak ya? Usul nih ke Pak Hakim. Pak Hakim usul bisa nggak Pak Hakim? Jadi pada saat semua saksi sebelum diperiksa, uji urin Pak Hakim. Uji urin, tes urin Pak Hakim. Ini mah dokter saran ya, karena itu curiga nanti ada yang positif. Gemparlah se-Indonesia kalau sampai pada saat uji urinnya positif. Gitu Pak Hakim. Jadi supaya nanti itu penjelasannya itu bener-bener nggak pelangak-pelongok gitu. Karena kalau misalnya minum Riklona itu biasanya pelangak-pelongok gitu Pak Hakim. Berarti cuma kasih clue aja ya guys. Berarti cuma lempar bola aja. Itu ya kecian pelangak-pelongok. Kan kamu waktu sudah duga bakalan jebak. Gak berhasil ya. Tantrum. Silahkan tantrum. Kan dokter nggak ngejar-ngejar kamu. Kamu yang mau ngasih dokter. Mana? Dokter pernah minta nomor rekening kamu? Pernah ngejar-ngejar kamu? Nggak pernah. Sian. Coba kalian tanya sama si Sarno. Sarno, kamu pakai Cisteamin boosternya Glavidsha ya? Itu punya si Reza Gladys gitu. Jadi kan di rumahnya tuh ya ada Cisteamin booster punya Glavidsha. Tapi dia nggak mau review karena hasilnya semuanya bagus, nggak ada celah, nggak ada yang bisa dia otak-atik gitu kan. Karena jarang tuh orang-orang yang punya Cisteamin. Terus udah gitu dia nggak mau review kan. Terus kata kamu apa sayang? Kenapa nggak direview aja? Kenapa ada dia Wanipiro katanya. Nah kita pikir itu pada saat itu tuh bercanda, dia bilang Wanipiro. Kenapa? Karena nggak mungkin nih seorang dokter begini. Nggak mungkin nih kalau misalkan dokter itu menjual profesinya hanya demi materi untuk malak-malakin ke teman sejawat. Logikanya kayak kamu tukang parkir, kamu malak tukang parkir lagi. Nggak mungkin kan? Nah, tapi ternyata itu tuh benar dan itu tuh serius. Intinya apapun cakap dia itu ya, si dokter kriminal itu, satu kata ya, dia memeras dengan caranya, yaitu pura-pura endorse. Secara etika aja dokter itu tidak boleh menandatangani kontrak endorse mengiklankan produk. Nah inilah pokoknya aku tetap akan menyuarakan kepintarannya. Si Sarno tuh nggak sekolah dokter Said. Dia itu sekolahnya apa? Sekolahnya bagaimana kursus mencari suami yang bener ya. Makanya dia kayak mak-mak Facebook katanya, bukan dokter, dia bukan dokter. Pokoknya aku terus mengingatkan kalian kalau si Sarno live, kalian sikat ya. Didik dia, jangan jadi contoh yang nggak baik di Republik ini. Sarno, makan kau. Terus udah gitu aku kan didatengin tuh sama sales produk, sales obat gitu loh. Didatengin ternyata kayaknya dia tuh kerja sama si Sarno. Kenapa dia kerja sama si Sarno? Dia nyamperin ke aku, dia bilang, "Dok, mau nggak damaikan, si Sarno tidak akan mereview produk dokter yang jelek-jelek seperti
teman-teman dokter yang lainnya, tapi dokter harus pindahin semua produknya dan harus produksi di tempat kita. Nah, ternyata si Sarno itu buat produknya di situ.